Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan para guru-guru kami, salah seorang syekh kami menjelaskan seperti ini. Ketika beliau menjelaskan salah satu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masalah akidah, yang pertama adalah kebodohan. Ketahuilah bahwasanya kebodohan itu banyak yang menjerumuskan orang itu ke dalam satu penyimpangan. Makanya di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu dia bodoh dalam agama, dia bodoh dalam akidah, dia bodoh dalam kaidah-kaidah yang syar'i, baik perkara yang dasar maupun perkara yang cabang, maka dia akan mengambil agamanya secara random, ya, secara sembrono. Dia akan ambil dari siapapun itu, dari manapun itu, dengan anggapan yang penting baik. Atau kadang-kadang orang tersebut akan mengambil sesuai dengan selera dan hawa nafsunya dia. Ketika dia memiliki ketidaksukaan terhadap orang tertentu atau orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan ataupun dia akan mengambil satu pendapat ataupun qaul dan perbuatan dia itu dari orang-orang yang kontradiksi ataupun orang-orang yang kontra dengan orang-orang yang berada di atas manhaj yang hak. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh kami pernah menceritakan ketika beliau datang ke sebuah negara Eropa, yang mana ketika beliau datang ke situ, lalu beliau memberikan sebuah buku. Beliau memberikan sebuah buku, dan buku itu ditulis oleh orang-orang Khawarij yang disebut dengan Jamaatul Islamiyah. Nah, ketika memberikan buku itu kepada mereka, lalu beliau mengatakan, silahkan kalian baca. Kalau kalian baca selesai, kalian takjub dengannya, bisakah kalian menerjemahkan buku ini untuk saya? Lalu orang-orang tersebut kemudian mereka membaca buku itu dengan seksama, dengan penuh ketelitian, dan mereka mengatakan bahwasanya buku ini sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Sungguh kagetnya mereka ketika Syekh kemudian mengatakan kepada mereka bahwasanya, tahukah kalian siapakah penulis buku itu dan buku itu mengandung pemahaman apa? Maka beliau menjelaskan kepada mereka bahwasanya buku ini ditulis oleh seorang tokoh Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Lihat di dalamnya dia membawa dalil Al-Quran, dia membawa dalil sunnah, tapi dia memahami menurut perspektif dia sendiri, menurut hawa nafsu dia sendiri. Baik, kenapa kemudian orang-orang seperti ini mereka takjub dengan buku yang ditulis oleh orang Khawarij tersebut? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan ilmu, sehingga mereka tertipu dengan apa yang disampaikan di dalamnya. Begitu juga yang terjadi hari ini di sebagian para ikhwan. Para ikhwan dengan randomnya mengambil satu perkataan ini, dia menganggap hal itu baik. Apa sebab? Disebabkan karena kebodohannya dia, sehingga dia mengambil seperti ini, seperti itu. Dia menganggap bahwasanya dia di atas sunnah, dia di atas al-haq. Ternyata dia ada di atas sebuah kebatilan, dan bisa menilai hal itu cuma siapa? Yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, yang bisa menilai hal tersebut. Sama seperti video-video yang hari ini banyak tersebar di tengah kita, seakan-akan orang itu dia menyampaikan satu kebenaran, ternyata dia menyampaikan satu kebatilan, ya, hanya karena modal retorika yang baik, retorika yang bagus. Bukankah orang-orang munafik juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang munafik itu kalau mereka berbicara maka engkau akan takjub dengan ucapan mereka dan perkataan mereka. Begitu juga ahlul batil hari ini. Mereka mengandalkan sebuah retorika untuk membantah dalil. Jadi para ikhwah, nasihat anak adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan mendalam, belajarlah dengan orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam belajar, dan belajarlah dengan orang-orang yang amanah dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengandalkan retorika, tapi mengandalkan dalil Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafun salih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.